Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam ibadah minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada saat ini, Bapak Pendeta Berilos Panggabean STH. Jemaat, mari berdiri menyambut kehadiran Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan saat ini. Mazmur 127 ayat 3 nas pembimbing kita berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Thank you.
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami menghampiri hadirat-Mu ya Bapa, memohon terang kuasa Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu kami dihantar pada pengertian akan kehendak dan kekuatan untuk menyatakannya di tengah kasih yang Tuhan percayakan. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
1 sampai dengan 5 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, beberapa waktu lalu saya berupaya ingin menanam kangkung dan juga memelihara lele. Kalau proses menanam kangkung agak mudah, tapi ketemu kendala yaitu proses pemeliharaan lele. Bagaimana walaupun sudah ada contoh, sudah ada wadah atau medianya, kemudian ketemu dalam formula tentang makanan yang cocok untuk lele. Beberapa kali saya mengganti makanan lele karena yang pertama kali ketika bibit itu tiba, saya hanya memberikan dari makanan yang biasa dipakai untuk akuarium, ikan di akuarium, ikan hias. Tetapi begitu ada terus berproses lagi, ada makanan yang memang bagus proteinnya dan juga segala sesuatunya dengan baik. Karena prosesnya dari awal tidak berjalan dengan baik atau berganti-ganti makanan, ada beberapa bibit lele atau ikan itu tidak mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan alur yang ada, sehingga tidak panennya sama-sama karena ada yang seragam tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu dalam hal ini terlihat bahwa upaya manusia sangat-sangat diperlukan untuk pemeliharaan, untuk kehidupan dari lele, misalnya seperti itu. Tetapi bagaimana ketika kita melihat apa yang harus kita lakukan ketika manusia dikaruniakan anak kepada Tuhan, dari Tuhan? Tentu kita menginginkan anak atau anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Bukan hanya masalah fisik tubuh, tapi dia juga berbicara tentang kepandaian, kepintaran, sehingga dia dianggap menjadi orang yang baik, orang yang membanggakan orang tua. Seringkali kita membuat klasifikasi anak-anak yang dibanggakan orang tua adalah anak yang nurut, anak yang pintar, dan anak yang takut akan Tuhan. Apakah ketiga kriteria ini menjadi sesuatu yang mutlak yang harus diusahakan
Selebihnya menjadi tugas tanggung jawab guru di sekolah atau orang lain di gereja, pelayan-pelayan Tuhan. Bisakah demikian? Jemaat yang terkasih, memang apa yang diupayakan oleh manusia baik adanya. Namun upaya manusia akan menjadi sia-sia kalau dia tidak melihat bahwa di dalam setiap berkat atau anugerah atau karunia yang Tuhan berikan adalah rahmat Tuhan, adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Upaya yang dilakukan manusia tidak salah untuk memberikan pertumbuhan yang baik buat anak-anaknya, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi upaya itu juga harus disertai dengan kemampuan diri untuk melihat bahwa orang tua yang memiliki takut akan Tuhan juga menjadi dasar atau formula untuk anak bertumbuh dengan baik, karena di dalamnya campur tangan Allah akan ada. Ada beberapa kejadian terlihat di media sosial sangat viral. Yang pertama, mungkin kejadian ini sudah cukup lama. Seorang anak perempuan usia 19 tahun, mohon maaf, dia menusuk dengan beberapa tikaman di bagian tubuh kepada ibunya. Dan ketika dia ditangkap oleh pihak kepolisian, dia masih sempat memberikan senyumnya ketika difoto atau diberikan video. Bayangkan, anak yang begitu cantik, tapi dia mungkin kurang perhatian. Dia menjadi sangat beringas terhadap ibunya sendiri yang sudah melahirkan. Dan sudah menjadi orang seperti itu, dia masih juga menunjukkan senyumnya. Bagian lain, kita juga pernah mendengar mungkin atau menonton satu viral tentang seorang anak yang kecanduan bermain game dari online yang ada. Tak sengaja ataupun sengaja, asisten rumah tangga mencabut kabel wifi, lalu terjadilah putus hubungan online itu dan dia menjadi marah. Kemarahannya ini berdampak kepada dia membunuh seisi rumah yang ada, orang tua, saudara-saudaranya. Dan ketika dia sudah selesai melakukan pembunuhan ini, dia kembali bermain game tanpa menghiraukan atau menyesalkan. Bahkan ketika polisi datang pun dia berkata, "Nanti dulu Pak, saya sedang bermain game." Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak bisa diberikan kepintaran dengan cara apapun. Kita bisa memfasilitasi anak untuk mendapatkan cita-citanya, meraih cita-citanya. Tapi kalau anak terlalu dimanja untuk segala sesuatunya, itu juga tidak benar. Mazmur yang kita baca ingin mengantar kita melihat bagaimana sesungguhnya dalam hidup rumah tangga, ketika itu dibangun dalam takut akan Tuhan, maka proses yang utama dilihat adalah campur tangan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Sehebat apapun kita punya rancangan untuk membangun rumah tangga, punya plan ataupun rencana-rencana yang sangat baik ketika dari 0 atau 1 tahun pernikahan atau seterusnya sampai dikaruniakan anak-anak, dikaruniakan dengan berbagai rencana. Tapi jika bukan Tuhan yang membangun rumah, akan menjadi sia-sia. Namun faktor ini juga yang seringkali ditinggalkan oleh manusia, dilupakan oleh manusia dan mengikuti keinginannya. Jadi kebanggaannya, ini anak karena saya bekerja keras, ini anak karena saya membanting tulang. Itu yang menjadi kebanggaan. Tapi tidak berkata ini anak yang Tuhan karuniakan hikmat pengetahuan yang di dalamnya ketika saya ada dalam perjalanan hidup, saya dimampukan oleh Tuhan untuk bersyukur
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangun pagi tidak sia-sia. Kita bekerja sampai dengan larut malam tidak sia-sia. Tetapi yang utama, jangan pernah melupakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang merajut semuanya ketika kita sedang ada dalam pembaringan. Dalam ayat 2 dikatakan, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan dinilai Tuhan, oh dia kerja, oh dia tidur, oh tidak. Tetapi Tuhan memberikan karunia-Nya ketika manusia bisa tidur dengan nyenyak, dan ketika manusia boleh mensyukuri apa yang sudah Tuhan karuniakan. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Berarti pusaka itu dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk memeliharanya. Tapi Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk terus merawat mereka dalam anugerah Tuhan. Lalu demikian, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi sombong karena kita bangga semata-mata itu kerja kita. Tetaplah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berhikmat berarti mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik adalah ketika kita melihat bahwa rumah tangga diberkati oleh Tuhan, bukan di awal ketika dilakukan pemberkatan pertaunan, tapi juga di sepanjang kehidupan seorang atau sepasang kekasih mengikat janji untuk menjalininya bersama-sama dan mengandalkan Tuhan. Lalu bagaimana kita melihat anak mempunyai berbudi pekerti yang baik? Maka anak yang lahir dan tumbuh di tengah keluarga yang hidup dalam keyakinan bahwa semua yang baik itu adalah berkat dan karunia Tuhan, itulah yang akan terjadi. Maka kita akan melihat anak bukan titipan Tuhan semata untuk kita rawat. Biasanya kalau titipan kan tidak sepenuhnya kita jaga, tapi anak dikaruniakan Tuhan bagi kita. Karena itu karunia yang berharga maka harus diberikan dengan nilai yang berharga, bukan dengan dimanjakan dengan uang atau fasilitas yang ada, tapi dimanjakan dengan takut akan Tuhan, diberkati dalam kehidupan kekinian maupun dalam masa depan, sehingga anak itu bisa dikategorikan seperti apa yang dibaca dalam pembacaan kita yang ada. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya ini. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berarti setiap orang yang memahami, menyadari bahwa berkat dalam rumah tangga, terlebih khusus anak, adalah karunia Tuhan yang harus juga diisi bukan hanya dengan makanan atau fisik, dan juga dengan pendidikan, tapi juga dengan takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, berhikmatlah, dan dalam hikmat itu mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik, sehingga di dalamnya kita mampu melihat bahwa kerja, pendidikan, dan masa depan kita adalah campur tangan Tuhan. Karena Tuhan semata. Tanpa Tuhan sia-sia semuanya. Setiap kita bangun pagi atau setiap kita tidur larut malam, kalau tanpa Tuhan menjadi tiada arti. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah dengan sikap sempurna, hati dan mulut kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita bersama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, agar firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan dapat kami terapkan di tengah kehidupan beriman kepada-Mu. Selaku anak-anak-Mu yang menghadirkan kasih Tuhan dan mempunyai budi pekerti yang baik, berkati kami semua, ya Bapa dalam surga. Saat ini kami sehati mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tetap peliharakan kehidupan bangsa dan negara ini, sekalipun ada percikan ataupun kerikil-kerikil yang membuat kami saling terhenyak ataupun saling menyakiti, bahkan kami bisa menjerumus pada saling membenci. Tapi biarlah Tuhan ikatan yang daripada-Mu membuat kami sadar lalu menghentikan kebencian-kebencian yang ada di antara sesama anak negeri ini. Kami mau berdoa untuk mereka yang melakukan intoleransi terhadap satu dengan lainnya. Kami mau berdoa, ya Bapa dalam surga, untuk para pemimpin di negeri ini, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden, mulai dengan jajaran kabinet kerja dan seluruh pimpinan-pimpinan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang ada sampai ke pelosok negeri. Berkati mereka dengan rahmat dan kasih-Mu, agar mereka mampu mengayomi kehidupan seluruh bangsa Indonesia di tengah keterbatasan hidup mereka masing-masing. Kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan maupun swasta. Pakai mereka juga seturut dengan rahmat-Mu yang kudus. Kami mau berdoa, ya Bapa, untuk kepolisian dan TNI dalam menjaga kestabilan negeri ini di lingkar dalam maupun lingkar batas. Biarlah rahmat dan kasih-Mu melingkupi mereka semua. Secara khusus kami doakan untuk Pusdiklat Kopassus di tempat ini, di Batu Jajar ini. Berkati Bapak Komandan dan Wakil Komandan, berkati jajaran yang ada di dalamnya, bersama dengan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Secara khusus anak-anak-Mu yang ada di dalamnya, hikmat, kasih, dan kesempurnaan daripada-Mu mereka miliki dalam takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, berkati siswa yang sedang mengikuti pendidikan di Pusdiklat Kopassus, berkati agar mereka tetap mampu bertahan bahkan menyelesaikan pendidikan di tempat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di tingkat sinodal oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB, berkati agar bersama dengan para pelayan Tuhan yang ada di kota maupun di desa, bersama dengan jemaat Tuhan yang tersebar di Indonesia ini, kami menjadi satu bentuk kehadiran Allah dalam Yesus Kristus, memancarkan kasih-Mu di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati kegiatan-kegiatan pelayanan yang sedang berlangsung untuk pembinaan pelkat-pelkat yang ada di dalamnya secara sinodal juga Tuhan berkati. Kami mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Mumpel Jawa Barat 1 berkaitan dengan berakhirnya masa pelayanan atau masa tugas pelayanan dari BP Mumpel periode yang lalu. Tuhan berkati persiapan untuk melakukan pertemuan atau sidang untuk mengevaluasi dan sekaligus memilih BP Mumpel yang baru agar semuanya boleh berjalan seturut rahmat-Mu yang kudus.
Tuhan yang Maha Pengasih, kami mau berdoa untuk kehidupan dari jemaat-Mu GPIB Efata Batu Jajar, di mana kami ada dan bersama-sama bersekutu melayani dan bersaksi. Berkati para pelayan-Mu, diaken, penantua, pendeta, pengurus-pengurus perangkat dan pelayan PAPT, agar sehati sepikir, agar memperoleh hikmat Tuhan, sehingga dalam keterbatasan namun dalam kepercayaan yang ada, mampu menjalankan semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan tersebut. Berkati Tuhan pegawai gereja, koster, berkati jemaat Tuhan yang tersebar di 4 sektor pelayanan, agar kami boleh sehati sepikir menjalankan, menghadirkan damai sejahtera khususnya di Batu Jajar ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk proses pemilihan pengurus-pengurus perangkat yang sudah selesai dalam proses pemilihan dan saat ini sedang dalam proses memperteguh iman dan keyakinan memenuhi panggilan tersebut. Tuhan berkati mereka yang terpilih, agar dengan sukacita mau menerima seluruh tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan melalui proses pemilihan yang ada. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tanggung jawab lepas tanggung jawab. Kami mau berdoa ya Bapa untuk keluarga-keluarga dari jemaat-Mu. Hadirlah dalam kehidupan mereka, diharapkan kehidupan beriman mereka. Secara khusus kami doakan untuk keluarga Herman Dolomsari, keluarga Yosara Boimau, keluarga Jack Never Sosongkin, keluarga Hodjon Situngkin, keluarga Dekri semua, keluarga Dedi Sinsu, keluarga Samuel Salam, keluarga Gary Mustafa, keluarga Dasopa Sihopi. Tuhan hadir bagi mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka, Tuhan sertai dalam pergumulan dan perjuangan mereka. Tuhan bungkus mereka dengan kasih-Mu di tengah keretakan hubungan suami dengan istri, di tengah perbedaan pemahaman dan pemikiran antara orang tua dengan anak, agar mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Berkati tumbuh kembang anak-anak kami ya Bapa, dari yang masih bayi sampai yang sudah menempuh pendidikan perguruan tinggi. Berkati mereka menggapai cita-cita mereka, berkati orang muda dalam menggapai cinta mereka juga, agar mereka tetap dalam kasih yang daripada-Mu. Kami sehati ya Bapa berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berproses dalam pemulihan ataupun terus dalam pengobatan yang berlaku. Kami doakan untuk Bapak R. Paul Masari, kami doakan untuk Bapak Hasim Manjora. Lawatlah mereka Tuhan, jamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan biarlah kasih-Mu menyembuhkan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk para janda, duda, dan yatim piatu, mereka yang masuk dalam usia senja, dalam kesunyian hidup mereka. Tuhanlah menjadi sahabat bagi mereka, Tuhanlah menjadi penopang dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan, atas keberhasilan dalam dunia pekerjaan maupun pendidikan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka semua. Terima kasih Bapa, seluruh tugas kerja kami di masa pandemi COVID-19 ini dengan beragam dinamika yang ada. Tuhan berkati kami dengan hikmat, pengetahuan, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita melalui persembahan sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dari Maleakhi pasal 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan syukur ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Amin. Jemaat silakan dulu. Warta Jemaat Minggu 20 September 2020. Untuk pelayan firman pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Berilos Aha Panggabean, SPH. Atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya. Ibadah rumah tangga dan ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing menunggu situasi yang mengizinkan. Bidang pelayanan dan kesaksian. Bantuan sembako bagi yang terdampak COVID-19. Berkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan tidak diketahui kapan akan berakhir, tentu hal ini membawa dampak semua aspek kehidupan bangsa termasuk perekonomian. Menyadari hal tersebut, Majelis Jemaat GPIB Efrata Batu Jajar mengajak warga jemaat yang mau mengambil bagian
membantu meringankan pergumulan saudara seiman yang membutuhkan pertolongan kasih. Majelis jemaat akan menyalurkan bantuan berupa sembako. Bila warga jemaat tergerak membantu, kami sangat mengharapkan bantuan tersebut berupa uang. Bila berupa sembako, sebaiknya berupa beras, minyak goreng, dan kecap. Saat ini akan disalurkan bantuan kepada 8 orang atau keluarga penerima bantuan rutin dan 12 orang keluarga yang benar-benar terdampak COVID-19. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sumbangan yang sudah masuk. Ibu S. Hutagalung Boru Simatupang sebanyak uang Rp100.000. Keluarga Bapak D. Talutondok Rp250.000. Keluarga Bapak J. Silalahi 1 karung beras atau 25 kg. Dari adik Salom N. Simatupang 2 karung beras atau 50 kg. Dari keluarga R. Talutondok Indomie 1 dus tambah gula 8 kg. Persiapan koordinasi majelis atau presbiter. Persiapan majelis presbiter ditiadakan sampai informasi kemudian. Pelajaran agama SD, SMP, SMU sederajat. Pelajaran agama diliburkan sampai informasi kemudian. Ibadah pelkat. Ibadah pelkat dilaksanakan di rumah masing-masing. Bidang Inforkom Litbang. Ulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun pada pekan ini. Nama-nama dapat dibaca di warta jemaat. Bersyukurlah kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Kami mohon maaf apabila dalam daftar tersebut di atas terdapat kekeliruan mengenai nama, tanggal, dan bulan. Untuk perbaikannya, mohon memberitahukan ke kantor majelis jemaat. Untuk warta lainnya dapat dibaca secara lengkap di warta jemaat yang sudah ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Jemaat